Ya, menjawab tadi ya pertanyaan dari Xavier kaitan dengan apakah Kertajati nanti apabila tolnya sudah jadi ya dari Bandung ke Majalengka itu akan menarik penumpang. Bisa jadi iya ada ya, tapi menurut saya itu tidak cukup ya, tidak cukup untuk bisa menarik penumpang menuju ke sana. Harus ada interesting yang lain, harus ada insentif yang lain yang harus diberikan untuk membuat penumpang itu mau ke sana. Khususnya karena yang berperan itu adalah 3 sistem ini, bagaimana memanjakan penumpang, bagaimana memanjakan airlines. Kalau misalkan, ya tadi saya katakan ya, kalau airline diberikan insentif, diberikan free ya untuk sewa tempat, ya sewa gedung, sewa kantor, diberikan fee parking fee, diberikan free landing fee, diberikan free macam-macam gitu sehingga airline tuh fokus jualan aja, menjual penumpang yang saya yakin itu jadi pilihan yang menarik buat airline. Mau mereka terbang ke sana. Nah, tinggal apakah pemerintah daerah itu mau melakukan itu, ya? Karena itu of course cost-nya akan tinggi ya. Jadi mereka akan berkolaborasi dengan Angkasa Pura 2 ya di sana untuk melakukan bagaimana menarik mereka bisa mau menuju ke Kertajati, khususnya airline-airline ini. Karena dalam satu sistem airline juga salah satu yang penting selain penumpang. Penumpangnya sudah dimanjakan, airline-nya dimanjakan. Nah, kalau dua itu sudah ketemu, pengelola bandar udaranya itu sudah tinggal mengelola saja. Ya kan? Tapi kalau penumpangnya masih ragu-ragu, aduh, saya nanti kalau ke Kertajati naik pesawat apa? Airline-nya nggak ada. Walaupun sudah cepat nih misalnya 1 jam dari Bandung, ya kan? Tapi dari Kertajati terus gimana? Ya, airline-nya masih bingung juga. Apa ada penumpangnya dari Kertajati? Kemarin Citylink Lion sudah terbang ke sana, nggak ada penumpangnya. Cuma 1-2 penumpang aja yang ke sana. Nah, ini jadi kendala buat airline. Makanya mereka diberikan insentif dulu gitu. Diberikan pilihan untuk menarik ya, khususnya airline-nya dan juga penumpangnya. Kan tol itu fungsinya sebenarnya untuk bagaimana memanjakan aksesibilitas penumpangnya menuju ke airport Kertajati, gitu ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah bagian utama dari satu bandar udara, dimanapun ya, termasuk di Indonesia. Bahwa bandar udara itu sebenarnya cuma ada 3 komponen utama. Satu yang disebut dengan komponen airside, yang kedua yang disebut komponen landside, yang ketiga yang disebut sebagai komponen supporting, gitu ya. Komponen airside itu terdiri dari lapangan terbang, ya yang ada di airside lah. Ada area operation pesawat, movement pesawat, ada runway, ada taxiway, ada apron, ada remote area, ada hal-hal yang terkait dengan airside. Ya. Nah, itu bagian utama yang pertama. Yang kedua adalah bagian terminal. Nah, terminal ini kompleks ya, karena di dalam terminal itu begitu banyak bangunan-bangunan atau begitu banyak fungsi bangunan yang menyebabkan dia menjadi terintegrasi. Ya. Ada apron AMC, ada terminal penumpang, ada terminal kargo, ada hanggar untuk maintenance pesawat, ada untuk depo fuel bahan bakar ya, ada parkir kendaraan, ada banyak sekali ya bagian terminal atau sisi landside ya. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting adalah supporting area pendukungnya. Apa itu?
tower ATC, air traffic control, ya, pengawas menara ya, menara pengawas ya. Kemudian airport maintenance, airport utility. Kemudian ada AFSEC ya, kemudian ada PLLU. Kemudian ada di situ tower, ada di situ radar ya. Ada ACC, APP, ATC ya. Nah, itu semua adalah area pendukungnya. Nah, area pendukung ini sekarang kalau dulu ya masih jadi satu kesatuan dengan Angkasa Pura ya. Kalau sekarang mereka sudah berdiri sendiri menjadi Airnav. Ya, Airnav itu adalah supportingnya kegiatan kebandarudaraan. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini area yang ada di bandar udara secara utuh ya. Ada runway, ada taxiway, ya kan? Ada apron. Apron itu bukan cuma parking stand ya. Parking stand itu bagian dari apron, tapi apron itu lebih menyeluruh ya. Dia ada ramp, ada hanggar juga, ya. Ada untuk taxi, ada untuk remote area, ada movement pesawat, itu di apron semuanya, gitu ya. Jadi apron itu area yang menghubungkan runway, ya, dengan taxiway itu menghubungkan antara runway dengan apron. Jadi apron itu area di mana parking pesawat itu kemudian berhenti sementara, ya, atau kita sebut sebagai aircraft on the ground, ya, aircraft on the ground untuk melakukan refueling, menaikkan penumpang, ya, kemudian menurunkan bagasi, menurunkan kargo, mengisi catering dan seterusnya ya di parking stand itu. Nah, yang menarik adalah coba kalian perhatikan dari gambar ini ya. Pada gambar ini ya, warna pada runway ini terlihat lebih gelap, lebih hitam dibanding warna pada taxi maupun apron ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini yang runway itu umumnya terbuat dari aspal. Nih, aspal nih. Sehingga warnanya hitam gini. Tapi yang taxi maupun yang apron ya itu dari konkrit, dari semen, dari cor-coran. Nah, permasalahannya, loh, kenapa enggak ini cor-coran juga atau enggak ini aspal semua, gitu kan? Kenapa dipisahkan? Nah, ini yang menarik ya untuk kita diskusikan juga nih. Bahwa yang namanya aspal dengan konkrit itu punya karakteristik yang berbeda. Apa karakteristik yang berbedanya? Pada konkrit, pada semen cor, mungkin kita sering lihat di jalan tol ya, itu dia lebih rigid, lebih rigid itu artinya apa? Mengikat karet ya, ban ya. Jadi begitu konkrit bertemu dengan ban, itu dia nangkep ban dengan cepat gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Ban itu menjadi mudah haus, mudah terkikis. Ya. Beda dengan aspal. Aspal itu dia tumbukannya dengan ban itu nggak terlalu mengikis, dia nggak terlalu menangkap gitu ya, sehingga dia tidak terlalu membuat ban itu menjadi terkikis atau menjadi aus. Nah, itulah mengapa runway, karena runway itu adalah benturan ya, gesekan antara ban dengan aspalnya demikian banyaknya ya, terutama pada saat landing atau pada saat take off ya. Nah, ini menyebabkan kalau dia pakai konkrit itu akan bisa merusak ban lebih cepat. Tapi kalau dia pakai aspal itu bisa menambah umur ya, dari ban itu sendiri. Nah, inilah bagian-bagian dari runway ataupun aerodrome yang harus kita ketahui ya. Di nomor 5 itu ada runway design ya, ada nomornya nih ya. Ini 27 ya. 27, sisi yang sebelah kanannya itu 09. Jadi di sini 27, di sini 09. Ya, 27 and 09. Kalau di ini ada Cipongnya 2709. Kalau di bandara yang lain misalnya bandar udara Manado Samratulangi, di sininya posisi nomor 5-nya itu di sini nomornya itu runway desainnya adalah 36 atau 36.
Maka di sisi sininya berapa? Kalau di sini 36. Itu non-nado ya. Berapa posisi di sini? 18, Pak. 18. 18 ya. 18. Di Cengkareng posisi di sininya adalah 25. 25 ya. Maka posisi sebelah kanannya berapa? 7, Pak. 0 006 apa 07? Antara 06 sama 07, Pak. antara 06 sama 07 itu berapa tuh? 6,5. Kalau nggak 07 06, Pak. Agak sedikit lupa. Ya. Nah, prinsipnya adalah yang namanya runway itu adalah 180 derajat karena dia garis lurus. Ya. 227 itu kan berasal dari 270 derajat. Berarti kalau 270 derajat, lurusnya dia adalah 90 derajat. Tapi kalau runway nggak boleh nolnya di sebelah angka ya, harus di belakang angka. Jadi 09 dibalik ya, bukan 90 jadi 09. Kalau Cengkareng 250 derajat. Berarti di sininya berapa? 70 derajat, ya kan? 250 dikurang 180 kan 70 derajat. Gitu. Ya. Jadi selalu penomoran runway itu seperti itu. Ya. Angkanya 2 digit ya. Tapi untuk standarnya FAA, standarnya Amerika itu 1 digit boleh. Misalnya dia tulis nggak 09 ya, dia tulis cuma 9 aja itu boleh. Gitu ya. Itu FAA tuh. Tapi kalau IAQ maupun IATA dia pasti 2 digit. Di kiri 2 digit, di kanan 2 digit. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya persilakan yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Sedikit saya lanjutkan. Nah, ini tipe-tipe bandar udara ya. Jadi bandar udara itu berdasarkan karakteristik fisiknya, ya, dia ada yang disebut sebagai seaplane base. Ya, seaplane base itu tadi ya, kawasan kan bisa di daratan, bisa di lautan. Seaplane base ini adanya di laut. Ya. Di YouTube tuh banyak tuh, di Kalimantan itu, di daerah-daerah pelosok hutan Kalimantan, di mana aksesibilitas daratnya nggak memungkinkan, ya. Mereka menggunakan pesawat dengan runway-nya atau airport-nya itu atau aerodrome-nya itu adalah sungai di Kalimantan. Jadi pesawatnya landing di Kalimantan, di sungai. Nah, ini yang disebut dengan seaplane base, ya, tempat pendaratan pesawat di atas air. Kemudian helikopter. Nah, helikopter juga berbeda juga nih, ya. Tapi kalau helikopter itu mendarat di satu bandar udara, let's say yang sering saya lihat waktu saya bertugas dulu, dia di Sucipto misalnya, ya. Ketika dia landing dari Sucipto, maka dia harus mengikuti aturan landing dan take off sebagaimana pesawat fixed wing. Ya. Itu dulu VIP helikopter itu banyak sekali ya. Nah, ketika dia mau take off sama landing, ya, begitu mau landing, ya dia landing nyusuri runway, kemudian dia taxi in, ya kan? Kemudian dia baru cari parking stand-nya sesuai dengan marshalernya. Begitu juga waktu dia mau take off, dia naik dulu, ya kan, dari parking stand itu, ikuti dia alurnya taxi, ya taxi out ya menuju ke runway. Begitu di ujung runway dia take off. Nah, jadi dia mengikuti aturan sebagaimana pesawat fixed wing, ya itu juga melakukan hal yang sama, gitu ya. Kemudian itu yang heli, ya. Kemudian ada stopward ya, tempat take off dan landing dengan jarak yang dengan jarak yang pendek ya. Ini bisa juga misalnya di kapal induk ya, stopward gitu ya, atau di lapangan terbang perintis ya, di mana runway-nya sangat pendek.
Kemudian tipe yang keempat itu adalah tipe bandar udara konvensional. Konvensional itu artinya bandar udara yang umum, ya, bandar udara yang sekarang ada, itu konvensional. Kemudian tipe bandar udara berdasarkan pengelolaan dan penggunaannya, pertama adalah bandar udara yang dikelola oleh pemerintah atau militer, atau enklave sivil, ada pemerintahnya, ada militernya, itu namanya enklave ya. Kemudian ada bandar udara yang dikelola oleh swasta atau pribadi. Ada nggak Pak di Indonesia? Ada, banyak ya. Salah satu yang saya tahu tuh bandar udara di mana itu punya Freeport. Terus bandar udara di punya apa namanya ConocoPhillips tuh di Pulau Riau. Itu juga bandar udara pengelolanya tuh perusahaan minyak itu ya. Di Kalimantan juga banyak tuh. Itu yang mengelola swasta. Gitu ya. Nah ini komponen-komponen bandar udara. Nah sekali lagi tadi saya sudah jelaskan ya bahwa bandar udara itu tidak lepas dari 3 komponen besar, yaitu pengelolanya bandar udara itu, perusahaan penerbangannya, dan penggunanya atau penumpang. Kalau salah satunya dihilangkan, maka bandar udara itu nonsens, tidak bisa berjalan. Ya. Baik, saya pikir untuk kesempatan pada pagi hari ini saya cukupkan dulu sampai sini. Dan saya akan coba, ini kan saya rekam ya. Mungkin ada teman kalian yang belum sempat hadir, bisa nanti saya akan berikan link YouTube-nya di e-learning ya. Jadi kalian bisa cek. Kemudian jangan lupa absensi melalui e-learning. Kemudian modul-modul ataupun materi sudah saya berikan melalui e-learning. Jadi kalian bisa pelajari dari sana. Ya. Nanti begitu saya upload di YouTube, akan saya share link untuk materi pada pagi hari ini. Baik, ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Izin Pak, untuk Silakan. e-learning masih belum bisa Pak, masih not kelet. Izin Pak. Belum bisa. Dan untuk minggu kemarin juga itu masih pada alpha Pak. Coba saya cek ya. Pak, saya juga belum bisa ke e-learning, Pak. Harusnya udah ya. Soalnya ini, coba sebentar. Oke, gini deh. Untuk hari ini saya absen manual dulu deh ya, tanggal 12 nih. Saya absen manual deh ya untuk hari ini. Silakan bilang hadir ya kalau hadir. Sumiati ada? Siap hadir Pak. Alfriona? Alfriona OJT, Pak. OJT. Muhammad Ikhlasul Amal? Siap hadir, Pak. Aisyah? Siap hadir, Pak. Fatur Rahman? Siap hadir, Pak. Maria? Maria Tiara? Siap hadir Pak. Andi? Siap hadir Nurhayati? Pak. Oke. Siap. M. Fadli? Siap hadir, Pak. Teresia? Siap hadir, Pak. Oke. Wulan? Wulan, OJT? Oral? OJT, Pak. Siap hadir, Pak. Rita? Siap hadir Pak. Rizaldi? Hadir, Pak. Erlita? Siap hadir Pak. Waroah? Siap hadir Pak.
Luxiantri, Siap, Pak. Adela, Siap hadir, Pak. Rian, Izin Pak, Aryan sedang perjalanan menuju Jogja, Pak. oke. Fitri, Fitri Fitri, OJT, Budiati, OJT. Falah Maulana, Siap hadir, Pak. Irfan Maulana, Siap hadir, Pak. Dian, Anjeli, Siap hadir, Pak. Yolanda, OJT, Pak. OJT. Mayang, OJT. Oktaviani, Siap hadir, Pak. Zafiar, Siap hadir, Pak. Alifian, Livian OJT, Pak. OJT. Windy, Windy Trinova. Siap hadir, Pak. Oke. Siap hadir, Fadila. Pak. Ya, Fadila. Fadila Eviana, Siap hadir. Agit. Agit, OJT ya. So, ada yang belum disebut? Agit hadir, Siap Pak. saya, Pak. Siapa namanya? Siap izin, Pak. Mayang, Pak. Mayang. Siap hadir, Siapa Pak. lagi? Siapa lagi? Siap saya, Pak. William Kale, Pak. William. William. Kamu senior? Siap bukan, Pak. Masih menyelesaikan administrasi, Pak. Tapi sudah saya hubungin Prodi, Pak. Ya, gini aja. Sama Prodi itu belum dimasukkan. Kamu bisa push lagi Prodinya supaya hubungi IT ya. Hubungi Prodinya, suruh cepat-cepat follow up ke IT supaya bisa dimasukkan ke kelas ini. Gitu ya. Siap, izin. Siap, Pak. Izin, Pak. Baik. Agit hadir tadi, Pak. Siapa? Agit, Pak. Agit. Agit. Agit paling bawah. Udah. Sudah oke, Agit. Siap, terima kasih. Izin Pak, Alifian hadir Pak. Alifian. Siapa? Alifian, oke. Ya. Pak, Musnaina hadir, Pak. Cuman belum learning, Pak. Sama Ya. kayak Bang Wi. Ya, makanya yang belum masuk ke list ya, tolong kamu push lagi prodinya supaya secepatnya masukin tuh ya. Itu memang banyak yang seperti itu dari prodi ke IT yang mereka masih seleksi itu untuk pemasukannya. Jadi tolong hubungi lagi ya prodinya supaya di push bisa masuk karena ini sudah berjalan ya. Baik, kalau gitu untuk perkuliahan Izin, Pak. kita. Izin, Pak, untuk yang minggu kemarin anak-anak yang OJT absennya alpha semua di e-learning itu bagaimana ya, Pak? OJT tanggal. Izin, Pak. Yang masuk juga alpha, Pak, yang udah di absen. Ya, sebentar. Yang kemarin ya. Kemarin tuh kelas Eko ada berapa taruna yang hadir? Nggak tahu ya. Kurang tahu Pak kalau minggu lalu, Pak. Ya, coba nanti gini deh. Karena ini masih yang kemarin tuh masih transisi ya. Saya masih kasih toleransi untuk kehadiran.